Halo Kesatria Petir, kembali lagi bersama saya Barak Teknik, solusi olah elektronik dan tempatnya sharing ilmu. Yap, kali ini kita akan membahas tentang apa itu K3, alat-alat K3 dan penerapan K3 di dalam dunia instalasi tangga listrik. Oke, let's go. Menurut OSHA, Occupational Safety and Health Administration, K3 adalah sistem yang memiliki tujuan agar tercipta lingkungan kerja yang aman serta menjamin supaya merasakan bahwa lingkungan kerjanya ini aman dan nyaman dalam bekerja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam K3 itu sendiri. 1. Peraturan-peraturan terkait kesehatan dan keselamatan kerja. 2. Diterapkannya sebagai pelindung tenaga kerja. Dan 3. Sebagai pertanggungjawaban atas resiko dan penyakit yang mungkin timbul selama kegiatan kerja itu. Apa ya kaitannya K3 dengan bidang listrik? Nah, di dalam bidang listrik K3 ini justru sangat diperlukan, mengingat memungkinkan terjadinya berbagai kecelakaan seperti 1. Kebakaran akibat korsleting listrik, lalu sengatan listrik. Ketiga, kecelakaan mungkin karena tergelincir ataupun terkena air. Dan yang keempat, mungkin saja terjadi ledakan karena penggunaan alat-alat listrikan yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Maka dari itu, K3 listrik sangat penting diterapkan di dalam instalasi dunia listrik. Ya, contoh penerapan K3 listrik yakni pada pembangkit listrik. Seperti kita ketahui, ada pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, tenaga gas, tenaga uap, dan bahkan sekarang ada tenaga nuklir. Nah, masing-masing pembangkit listrik ini memiliki sistem keamanannya sendiri atau disebut sebagai SMK3, yakni Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. SMK3 ini diatur di dalam PP nomor 50 tahun 2012. Yang mungkin nanti teman-teman bisa baca, saya taruh di deskripsi box. Nah, apa itu SMK3? Nah, contoh dari penerapan SMK3 ini mengacu pada kebijakan nasional tentang SMK3 meliputi 1. Penetapan kebijakan K3. 2. Perencanaan K3. 3. Pelaksanaan rencana K3. 4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Dan yang kelima ya, ada peninjauan dan peningkatan kembali kinerja dari K3 itu. Selanjutnya, dalam lingkungan pembangkit listrik ada kewajiban bagi para pekerjanya. Salah satunya adalah para pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri. Nah, saya sudah merangkum 10 alat pelindung diri yang wajib digunakan selama pekerjaan itu dikerjakan. Nah, untuk nomor 1 pada K3 di listrik yakni ada sarung tangan atau gloves. Sarung tangan atau gloves yang digunakan teknisi listrik harus berbahan isolator. Contohnya seperti bahan karet yang dapat menyekat atau menghambat listrik mengalir ke tubuh dari teknisi. Yang kedua ada helm safety atau helmet. Helm safety ini sering digunakan teknisi listrik pada pekerjaan instalasi listrik bertingkat dan juga pada pekerjaan jaringan listrik, ada CTM, CTR, dan transmisi. Helm safety diharapkan dapat melindungi kepala para teknisi listrik dari benda yang mungkin terjatuh dari ketinggian. Yang ketiga ada pakaian kerja atau wear pack. Pakaian kerja atau wear pack untuk teknisi listrik biasanya baju berlengan panjang dan celana panjang. Hal tersebut dapat melindungi tubuh dari benda-benda yang mengganggu dan dari sengatan sinar matahari. Pakaian kerja teknisi listrik ini juga dilengkapi dengan reflektor sehingga dapat memantulkan cahaya di malam hari. Yang keempat ada sepatu safety atau safety shoes. Ya, sepatu ini merupakan APD teknisi listrik dengan sol berbahan isolasi tinggi serta di bagian depannya yang dilengkapi besi pelindung. Sepatu safety akan melindungi kaki dari benda berat yang mungkin jatuh dan juga dapat memberikan tambahan tahanan resistansi tubuh sehingga meminimalisir efek dari sengatan listrik. Yang kelima ada pelindung muka atau face shield. Ya, sebenarnya APD ini tidak wajib digunakan, namun tak ada salahnya kalau digunakan sebab dapat melindungi muka khususnya mata
dari bunga atau percikan api yang timbul akibat kesalahan dari instalasi listrik itu sendiri. Lanjut, yang keenam ada sabuk pengaman atau safety belt. Ya, sabuk pengaman atau safety belt merupakan APD saat bekerja di ketinggian. Alat ini wajib bagi teknisi listrik yang bekerja pada jaringan tegangan rendah JTR, jaringan tegangan menengah JTM, dan jaringan transmisi. Alat ini digunakan untuk melindungi pekerja dari resiko jatuh dari ketinggian ketika sedang melakukan pekerjaan jaringan. Seperti namanya, alat ini digunakan di pinggang dan tali pengamannya dilingkarkan di tiang. Sehingga apabila pekerja jatuh, maka alat ini mengamankan pekerja dengan cara menggantung. Jadi diharapkan lebih aman aja supaya tidak langsung turun ke bawah. Selanjutnya yang ketujuh ada body harness. Body harness merupakan salah satu APD untuk pekerja listrik di ketinggian. Hampir sama dengan safety belt, hanya saja body harness dikenakan di bagian tubuh dari pundak sampai paha. Dan ada beberapa jenisnya yang dapat digunakan untuk meletakkan alat-alat kerja saat melakukan pekerjaan. Alat ini menghubungkan pekerja dengan tali pengaman utama saat pekerja terjatuh. Jadi tidak langsung turun ke bawah tapi ada pengamannya ya guys. Yang kedelapan ada kotak P3K. Kotak P3K merupakan alat dan bahan yang berisi obat-obatan terhadap luka luar. Alat ini wajib ada di setiap lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, tak terkecuali di bidang kelistrikan. Tak kalah penting, di nomor 9 ada alat pendeteksi gas atau gas detector. Ya, alat deteksi gas merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya kebocoran gas di suatu tempat. Alat ini berguna bagi teknisi listrik dalam mendeteksi kebocoran gas sehingga para pekerja tidak sembarangan menyalakan daya listrik di saat adanya kebocoran gas yang bisa saja menimbulkan kebakaran pada saat itu juga. Terus untuk APD yang terakhir ada alat pemadam kebakaran atau APAR. Alat pemadam kebakaran atau APAR merupakan alat yang wajib ada di setiap lingkungan pekerjaan, sama halnya seperti alat pendeteksi gas ya. Nah, APAR ini menjadi alat bantu yang dapat digunakan untuk memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Alat ini bisa digunakan oleh teknisi listrik ketika terjadi kebakaran akibat dari percikan api instalasi yang salah. Ya, demikian ilmu yang dapat saya sampaikan tentang K3 dalam bidang listrik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, salam Ksatria Petir.